Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Linda Farida, kelas 123A09, NIM 12192106, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika Yogyakarta. Kali ini, saya akan membahas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pertemuan 6, yaitu Sistem Informasi Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Sumber Daya Informasi. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. A. Definisi. 1. Pengertian. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang digunakan dalam mengelola personil yang ada di dalam perusahaan. Pengertian yang kedua adalah sistem yang mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. B. Karakteristik informasi yang dipersiapkan dalam sistem informasi SDM. Yang pertama, ada timely atau tepat waktu. Yang kedua, ada accurate atau akurat. Yang ketiga, ada konsis atau ringkas. Yang keempat, ada relevan atau relevan. Yang kelima, ada komplit atau lengkap. C. Kegiatan utama sistem informasi SDM. Yang pertama, ada perekrutan dan penerimaan atau recruiting and hiring, yaitu sumber daya manusia membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan. 2. Pendidikan dan pelatihan. Sumber daya manusia mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. 3. Manajemen data, yaitu sumber daya manusia menyimpan database dan memproses data untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. 4. Penghentian dan administrasi tunjangan, yaitu sumber daya manusia mengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak. D. Subsistem input sistem informasi SDM. Yang pertama ada subsistem informasi akuntansi. Data yang diolah terdiri dari 1. Data personil, yaitu relatif lebih permanen dan bersifat non-keuangan. 2. Data keuangan, bersifat keuangan dan cenderung dinamis. Selanjutnya ada subsistem penelitian SDM, itu untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Ada penelitian suksesi, analisis dan evaluasi jabatan, dan penelitian keluhan. Kemudian subsistem intelijen SDM, yaitu mengumpulkan data yang berhubungan dengan SDM dari lingkungan luar perusahaan. E. Database sistem informasi SDM. Data yang tersimpan dalam database SISDM terdiri dari 1. Data pegawai, berisi data yang berhubungan dengan data pegawai atau perusahaan yang ada. 2. Data non-pegawai, berisi data non-pegawai dalam database perusahaan, seperti data agen tenaga kerja, akademi atau universitas, serikat pekerja, dan pemerintahan. F. Subsistem output sistem informasi SDM. 1. Subsistem angkatan kerja. Semua kegiatan yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasikan kebutuhan pegawai di masa depan. 2. Subsistem perekrutan, melakukan kegiatan perekrutan. 3. Subsistem manajemen angkatan kerja,
menggunakan aplikasi untuk mengetahui usaha pengembangan angkatan kerja yang sudah dilakukan. 4. Subsistem kompensasi, yaitu untuk melakukan proses penggajian. 5. Ada subsistem tunjangan, yaitu menyediakan paket tunjangan baik bagi pegawai yang masih bekerja maupun yang pensiun. 6. Subsistem pelaporan lingkungan, yaitu ditujukan untuk memenuhi tanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan di luar perusahaan. Sistem informasi sumber daya informasi. Yang pertama itu jasa informasi, ada analisis sistem, programmer, pengelola database, spesialis jaringan, dan personil operasi. 2. Sumber daya informasi perusahaan meliputi hardware, software, para spesialis informasi, pemakai fasilitas, database, dan informasi. 3. Sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya informasi perusahaan pada para pemakai di seluruh perusahaan. 4. Manajer unit jasa informasi dikenal dengan istilah CEO atau Chief Information Officer. Keamanan sistem. Keamanan sistem ini mengacu pada perlindungan terhadap semua sumber daya informasi perusahaan dari ancaman oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuan keamanan itu untuk kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Gangguan terhadap sistem informasi. Yang pertama ada sengaja dan tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, itu ada karena kesalahan teknis, yaitu masalah hardware atau syntax error. B. Gangguan lingkungan, seperti ada petir, gempa bumi, terkena air, atau debu. C. Kesalahan manusia, yaitu menggunakan data yang salah, menghapus tanpa sengaja. Pengendalian keamanan informasi adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau meminimalkan dampak risiko pada perusahaan. Pengendalian terbagi menjadi 3. A. Ada pengendalian teknis, yaitu pengendalian akses, sistem deteksi gangguan, firewall atau dinding pelindung, pengendalian kriptografis, dan pengendalian fisik. B. Pengendalian formal, penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur, dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. C. Pengendalian informal, yaitu program-program penelitian dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Strategi pengurangan biaya manajemen informasi. Yang pertama ada konsolidasi, yaitu untuk mengurangi jumlah sumber daya informasi yang terpisah. 2. Downsizing, yaitu transfer berbagai aplikasi berbasis komputer dari konfigurasi peralatan besar mainframe ke platform yang lebih kecil seperti komputer mini, LAN berbasis PC. 3. Ada smart sizing, yaitu pemindahan ke sistem yang kurang mahal tetapi penuh daya. 4. Ada outsourcing, yaitu mengkontrakkan keluar semua atau sebagian operasi komputer perusahaan kepada organisasi jasa di luar perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.